Efesus 1 ayat 3 sampai 14 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran dan menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilih-Nya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, Saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melakukan kebaktian dalam rangka mengenang tanggal 11 Juli. Tadi malam di rumah Pak Wito, saya sudah sempat menyinggung tentang hari pekabaran Injil GKP, yaitu tanggal 11 Juli. 11 Juli itu bertepatan dengan pembaptisan pertama atas warga yang berasal dari Cikuya, dekat Rangkas Bitung, dekat Majah. Itu pelaksanaannya di gereja yang sekarang dikenal sebagai GPIB, yang ada di depan Stasiun Gambir. GPIB Immanuel ya, kalau nggak salah. Itu 11 Juli 1855. Berarti udah berapa tahun tuh? Kalau 1855 berarti sudah hitungnya kelamaan. Berapa? 169 bukan? Atau 159? 169 ya? Oh, ternyata udah lama juga ya. 169 tahun. Kedua orang yang dibaptis itu namanya Minggu dan Sarma. Minggu dan Sarma ini menjadi bibit awal yang kemudian dilanjutkan dengan sosok-sosok bernama Esther dan juga Sonjat. Itulah keturunannya. Dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kabar Injil dengan kondisi yang serba terbatas. Sekian lama
sampai ke zaman sekarang, kita bisa melihat bagaimana Gereja Kristen Pasundan akhirnya bisa menjalankan perannya, tentu juga dengan segala keterbatasannya. Pada saat itu memang belum ada sebutan yang namanya Gereja Kristen Pasundan, belum ada. Karena secara legal formalnya GKP itu baru di tahun 1934. Nah, tapi yang menarik adalah ternyata tanggal 11 Juli itu bukan semata-mata proses pembaptisan awal. Karena di periode dan masa-masa selanjutnya, puluhan tahun kemudian, ternyata ada gerakan untuk pelayanan gereja yang dipelopori oleh anak-anak muda. Dari zaman dulu ya, anak-anak muda itu seringkali jadi penentu bagi gerak persekutuan atau gerak kebangsaan. Itu luar biasa, anak-anak muda itu. 11 Juli juga menjadi tanggal yang penting bagi kelahiran gerakan pemuda gereja. Ternyata nggak cuma pemuda, ternyata kaum perempuan juga. Makanya tanggal 11 Juli itu ada 3 peringatan sebetulnya. Hari Pekabaran Injil GKP, Hari Pemuda GKP, dan juga Hari Perempuan GKP. Nah, tentang hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata pekabaran Injil itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak bagian, banyak golongan, banyak kelompok, saling bergandengan tangan, bekerja sama untuk mewujudkan misinya. Pekabaran Injil, memberitakan kabar baik, itu ternyata melibatkan semua pihak. Bukan hanya sekelompok kecil orang atau seseorang saja. Tidak. Semua bagian. Semua orang. Semua pihak pasti diberikan bekal oleh Tuhan untuk menjalankan peran itu. Tadi malam saya juga sempat menyinggung tentang persekutuan kita yang ada di Desa Gombong ini. Kalau secara sinodal, pos kebaktian ini dikenalnya sebagai pos kebaktian Teluk Lada gitu ya. Tapi adanya di Desa Gombong gitu kan. Pos kebaktian Teluk Lada, Desa Gombong. Mulai dari awal tahun 60-an sudah ada persekutuan ini. Ada sekitar 50 atau 60 jiwa gitu ya. Dan sekarang Tuhan masih jaga, Tuhan pelihara. Karena antar generasi satu sama lain saling mendukung, saling jaga, saling rawat, saling asuh. Ada banyak pergumulan yang Bapak Ibu alami? Banyak. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Itu selalu saja ada dinamikanya. Naik turunnya itu ada. Ada yang sampai ngelus dada, ada ya Bapak Ibu ya. Tapi juga Tuhan kasih berkat dengan kesukacitaan, ada kegembiraan, ada kebanggaan. Dan semua pihak saling bergandengan tangan. Khusus buat kita yang di sini, di Teluk Lada. Dan tadi malam juga saya makanya sempat memberikan pesan, yuk dengan segala keberadaan kita saling dukung, kita saling menyayangi. Ya, ibarat pepatah orang Sunda mah, silih asah, silih asih, silih asuh, gitu ya. Kita nyatakan itu dalam persekutuan. Harus solid, harus kuat, harus kokoh. Jangan silih sikut gitu ya. Tapi saling kuat, saling mendukung. Itu yang harus dilakukan. Tuhan Yesus sungguhnya juga sudah menunjukkan kehendaknya buat kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, satu ketika silahkan di rumah baca, ada beberapa pasal itu dari dari Injil Yohanes. Mulai dari pasal 13 dan seterusnya. Dan di dalamnya itu ada juga doa dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya umatnya, supaya pengikutnya, supaya kita semua itu dapat menjadi satu. Saling kuat. Sejak semula Tuhan sudah memilih kita.
Sejak semula Tuhan sudah menentukan kita sebagai alat di tangannya. Firman Tuhan hari ini pun hendak menyatakan bahwa sejak semula Tuhan sudah menentukan. Sejak semula Tuhan sudah memilih kita sebagai umat yang diselamatkan, umat yang ditebus. Tadi malam pun saya sempat menyinggung, kalau sampai ada seseorang menjadi Kristen, seseorang dibaptis, atau mungkin sekelompok orang dibaptis, percayalah, itu bukan karena manusia. Bukan karena hebatnya seorang penginjil. Bukan karena hebatnya seorang pengkhotbah. Bukan karena hebatnya seorang pendeta. Tapi karena Roh Kudus. Tuhan yang punya campur tangan. Tuhan yang merancang. Tuhan yang menentukannya sejak semula. Tuhan telah memilih Bapak Ibu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan telah memilih Bapak Ibu untuk menjadi pewarta kabar baik tentang karya keselamatan ini. Bagaimana cara mewujudkannya sekarang? Sama seperti saya sampaikan di awal tadi. Ya, kita bekerja sama. Segala pihak, pemuda, perempuan, bapak-bapak, siapapun. Semua saling bergandengan tangan untuk mewujudkan itu. Bentuknya kayak apa? Zaman sekarang itu bentuknya tambah beragam lagi Bapak Ibu. Dengan ngomong, ya. Diskusi, ya. Ngobrol dengan tetangga, ya. Dengan teman-teman, ya. Betul. Khotbah seperti ini, ya, betul. Tapi yang tidak boleh kita lupakan juga adalah sikap. Sikap kita sehari-hari kalau nggak sesuai dengan omongan kita, ya orang nggak percaya, betul nggak? Ngomongnya silih asah, silih asih, silih asuh. Tapi yang ada silih sikut, dah orang nggak percaya. Firman Tuhan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengabarkan kabar baik seperti itu juga. Tapi ternyata kita justru tidak saling mengasihi. Mana ada orang percaya? Sikap kita tunjukkan. Perilaku kita harus sejalan dengan yang kita ucapkan. Jadi berjalan beriringan begitu. Antara omongan, sikap, perilaku, ya. Semuanya saling. Dan semua itu sebetulnya adalah representasi atau buah dari apa yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita. Representasi apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus dalam beberapa kesempatan berinteraksi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menyebut mereka itu sebagai hai kaum munafik, hai orang-orang munafik. Kenapa? Karena pikiran mereka, lalu yang terucap pada mulut mereka, dan yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku mereka berbeda semuanya. Yang diucapkan itu adalah firman Tuhan yang baik-baik. Bagus-bagus semuanya. Tapi perilaku mereka, sikap mereka, pilih, kasih, pandang, bulu. Yang dihargai siapa? Mereka yang punya uang, yang bisa ngebayar para imam. Yang ada dalam pikiran mereka, maka itu disebut munafik karena apa? Berbeda dengan apa yang diucapkan. Niat hati mereka berbeda dengan apa yang diucapkan. Dan itu dinyatakan juga dalam perilaku. Nah, kita nggak seperti itu. Kalau kita mau menjadi pekabar Injil, pewarta kabar baik, ya berarti harus sinkron. Buah pikirannya mewujud dalam omongan dan tindakan maupun sikap. Tuhan sudah sejak awal memilih kita. Dan karena itu Tuhan juga melatih kita supaya sinkron antara apa yang ada dalam pikiran, hati, tutur kata, dan juga sikap maupun perilaku kita. Mari di hari ini sambil kita mengenang Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, sambil kita menghayati melalui perjamuan kudus,
Kita kembali melihat ke dalam diri. Apakah yang Tuhan sudah tentukan sejak semula, yaitu atas diri kita menjadi saksinya, betul-betul sudah kita respon dengan baik, menjadikan diri kita sebagai saksi-saksi Kristus, pewarta-pewarta kabar baik. Bapak Ibu, sedikit hal lagi terkait dengan perjamuan kudus yang kita rayakan hari ini. Pernah nggak ada yang bertanya-tanya, mengapa menggunakan roti dan anggur? Kenapa roti? Boleh nggak diganti dengan yang lain? Boleh nggak pakai singkong? Boleh nggak pakai nasi? Saya nggak jawab di mimbar ini ya. Pertanyaan itu saya sengaja gantung. Nah, siapa tahu nanti bertanya ke pendeta yang lain. Sengaja saya gantung. Boleh nggak menggunakan air kelapa? Boleh nggak menggunakan air tape? Boleh nggak pakai bandrek? Pakai apa lagi? Pakai teh? Boleh nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sengaja saya gantung. Tapi tentang roti dan anggur, kita perlu ingat. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, di zamannya Tuhan Yesus, makanan sehari-hari mereka apa? Roti. Di zaman dulu rasanya belum ada padi. Di zaman Tuhan Yesus ya, di Timur Tengah, nggak tahu kalau Timur Tengah kuno, di Timur Tengah zaman sekarang, ada nggak nasi di sana ya? Ada nggak yang udah sampai ke sana Timur Tengah? Di zaman Tuhan Yesus mah, rasanya beras belum sampai sana ya. Yang ada adalah gandum. Mengapa menggunakan anggur? Karena anggur adalah minuman sehari-hari mereka. Susah nyari air bening teh. Cai herang mah susah. Datandus. Susah. Air itu jadi barang langka dan mahal. Makanya maaf, kalau tetangga kita, kalau wudhu ya, boleh nggak menggunakan selain air? Boleh nggak? Boleh. Pakai apa? Pasir. Karena apa? Susah. Cai herang teh susah. Langka. Sehari-hari minumnya mereka apa? Anggur. Nah, tapi harus pikir baik-baik juga. Kenali juga anggur yang mana. Sejauh informasi yang saya tahu, ternyata ada kurang lebih 17 level anggur. Anggur yang mantep itu biasanya buat pesta, perjamuan di pesta. Ingat ada perumpamaan, atau bukan perumpamaan, peristiwa pada saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, itu pesta, dan anggurnya biasanya kualitas terbaik. Tapi bukan itu yang akan diminum sehari-hari, Bapak Ibu. Kalau sehari-hari minum itu banyak-banyak ya mabok juga. Maka yang diminum adalah kualitas yang rendah. Kualitas yang tidak terlalu asam, tapi ada airnya. Minumnya dari situ. Ada dicampur air? Ada. Tapi nggak banyak. Supaya bisa diminum yang penting mah. Makanya anggur itu diproduksi banyak di sana kan. Supaya apa? Supaya orang itu bisa minum. Jadi roti adalah makanan sehari-hari. Dinikmati sehari-hari. Jadi kenyang tiap hari. Anggur adalah minuman sehari-hari. Supaya tidak haus sehari-harinya. Artinya apa? Firman Tuhan, kabar baik, dan kehadiran Tuhan Yesus kita konsumsi tiap hari menjadi daging dan darah dalam kehidupan kita. Mewujud dalam kehidupan kita. Maka roti dan anggur dalam perjamuan yang kita gunakan itu sebagai tanda. Tuhan, saya menerima tubuh Kristus untuk mewujud dalam perilaku saya sehari-hari. Tuhan, saya minum anggur sebagai tanda darah Kristus yang juga mengalir dalam darah kehidupanku. Supaya apa? Supaya hidupku sepadanan dengan Kristus, sejalan dengan Kristus. Makanya simbolnya adalah
Roti dan anggur. Nah, kalau makanan sehari-hari kita apa? Minuman sehari-hari kita apa? Jadi silahkan ngejawab deh. Boleh nggak tuh? Kalau nggak boleh Bapak Ibu, nih saya ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak bisa minum anggur, harus minum anggur juga hari ini. Padahal kan disediain juga teh kan. Tehnya juga terserah mau teh manis, teh tawar, mangga we. Mau air kelapa juga boleh, mangga we. Karena kebutuhan kita. Nggak bisa memaksakan diri, nggak perlu memaksakan diri. Cuman kan memang ini mah cerita lucunya ya, cerita heureunya. Kalau pas perjamuan menggunakan singkong kan ntar bahasanya singkong yang dipecah-pecahkan ini. Ya nggak begitulah ya. Sejauh kita masih bisa temukan roti, ya nggak apa-apa juga ya. Gitu, nggak apa-apa juga. Di beberapa gereja, di tempat yang lain, ada yang menggunakan apem loh Bapak Ibu buat perjamuan. Beneran ada ceritanya. Intinya apa? Intinya pewartaan tentang tubuh Kristus disampaikan. Pewartaan tentang darah Kristus diwartakan. Dan semuanya itu berbicara tentang keteladanan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan dan juga sikap perilaku penuh dengan cinta kasih. Maka perjamuan kudus yang kita rayakan hari ini, pekabaran Injil yang juga kita kenang hari ini, mengingatkan kita supaya pikiran kita sejalan dengan Tuhan Yesus. Ucapan kita sejalan dengan firman Tuhan. Tindak tanduk kita, perilaku, sikap kita juga sesuai dengan contoh dari kehidupan Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu sekalian, itu adalah tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu adalah tubuh Kristus. Siapa yang tidak mengakuinya? Angkat tangan. Siapa yang tidak mengakuinya? Siapa yang mengakuinya sebagai tubuh Kristus? Angkat tangan. Kita semua adalah tubuh Kristus. Harus sepadanan dengan Kristus. Mari, mulai saat ini dan seterusnya, di jemaat yang luar biasa ini, kita mewujudkan keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Semua pihak dari beragam kalangan, dari beragam generasi, beragam angkatan, semuanya saling bergandengan tangan, saling mendukung, silih asah, silih asih, silih asuh. Tuhan memberkati. Amin.